Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali dan salam damai sejahtera kepada kita semua. Firman Tuhan untuk kita pada saat ini dari kitab Injil Lukas pasal 17 ayat 5 sampai 10. Silakan saudara-saudari baca terlebih dahulu agar kita dapat memahaminya dengan baik. Sebelum kita mendengarkannya, kita berdoa. Damai sejahtera-Mu yang melampaui akal pikiran kami manusia, ya Bapa, itulah yang kami harapkan pada saat ini, menaungi serta menguasai hati pikiran kami ketika kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan ini akan kita dengarkan dengan tema mematuhi kehendak Tuhan berdasarkan iman. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada umumnya apabila seseorang ditugaskan untuk mengerjakan sebuah pekerjaan yang sulit, maka seseorang itu pasti meminta tambahan modal atau upah dari orang yang memberi tugas kepadanya. Tambahan modal atau upah yang diminta oleh seseorang itu bisa saja berupa materi, tenaga kerja, peralatan kerja, asuransi jiwa, jaminan keselamatan kerja, atau hal-hal lainnya. Seseorang itu meminta tambahan supaya dia dapat mengerjakan pekerjaan itu dengan baik. Di dalam bekerja, dia juga memperoleh keselamatan kerja, dan setelah dia selesai mengerjakan pekerjaannya, maka ia akan memperoleh hasil yang sesuai dengan pekerjaan yang dikerjakannya. Seperti itulah dugaan sementara atau dugaan sederhana yang dapat kita pikirkan ketika murid-murid Tuhan Yesus berkata, "Tambahkanlah iman kami," setelah mereka mendengar nasihat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada mereka. Dari tanggapan ini atau dari perkataan ini, saudara-saudari, seolah-olah para murid pada saat itu merasa bahwa nasihat Tuhan Yesus adalah sebuah pekerjaan yang sangat sulit, sangat berat untuk dikerjakan, sehingga mereka harus mendapat tambahan iman supaya mereka bisa mengerjakan pekerjaan itu dengan baik. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, nasihat apakah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya sehingga para murid tersebut meminta tambahan iman dari Tuhan Yesus? Berdasarkan keterangan dari ayat 1 sampai 4, nasihat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya adalah nasihat supaya para murid tersebut menjaga diri mereka dengan baik di tengah-tengah kenyataan hidup yang selalu diwarnai penyesatan dan perbuatan dosa. Mereka harus sigap untuk menegur sesama mereka yang melakukan perbuatan dosa. Ketika orang yang mereka tegur itu menyesal, maka untuk selanjutnya mereka harus bersedia mengampuninya. Bahkan ketika ada orang yang melakukan perbuatan dosa sebanyak 7 kali dalam satu hari terhadap mereka, lalu orang itu menyatakan penyesalannya sebanyak 7 kali juga kepada mereka, maka para murid harus bersedia untuk mengampuni orang tersebut. Sebab mereka tidak diperkenankan oleh Tuhan Yesus untuk menyikapi penyesatan dan perbuatan dosa dengan penghakiman, melainkan mereka harus menyikapi penyesatan dan perbuatan dosa itu dengan pengajaran melalui teguran dan pengampunan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, memang benar bahwa kalau dipikir-pikir menurut kemampuan berpikir manusia, nasihat Tuhan Yesus ini adalah nasihat yang sangat berat dan sangat sulit untuk dikerjakan. Sehingga wajar apabila para murid-murid pada saat itu meminta tambahan iman kepada Tuhan Yesus. Tetapi saudara-saudari, kalau kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di ayat 6,
maka kita akan memahami bahwa di dalam menegur dan mengampuni, para murid sesungguhnya tidak perlu meminta tambahan iman. Sebab asal ada saja iman di dalam diri mereka, sekalipun sebesar biji sesawi, maka mereka pasti bisa mengerjakan apa yang dinasihatkan Tuhan Yesus kepada mereka. Jadi bukan mengenai besar atau kecil, banyak atau sedikit, tinggi atau rendahnya iman yang menjadi penentunya, melainkan ada atau tidak adanya iman di dalam diri mereka. Jadi intinya saudara-saudari, yang penting ada iman di dalam diri para murid itu, dan itulah yang akan membuat mereka mampu serta berhasil dalam mengerjakan apa yang telah dinasihatkan Tuhan Yesus kepada mereka. Selanjutnya saudara-saudari, dari ayat 7 sampai ayat 10, Tuhan Yesus mengatakan bahwa ketika para murid itu telah mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka, para murid tidak diperkenankan untuk memegahkan diri, membanggakan diri. Mereka harus memahami bahwa mereka adalah orang-orang atau hamba-hamba yang tidak berguna, karena mereka hanya melakukan apa yang harus mereka lakukan, karena mereka hanya melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka saja. Jadi dalam arti saudara-saudari, di dalam hal ini Tuhan Yesus mau katakan bahwa para murid yang melaksanakan nasihat itu belum memiliki nilai plus atau belum melakukan sesuatu yang lebih dari apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Jadi mereka tidak perlu memegahkan diri, membanggakan diri, atau mereka juga tidak perlu menganggap diri mereka itu lebih hebat dari orang lain. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, demikianlah kiranya kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita diperhadapkan dengan tugas tanggung jawab yang sulit, yang dikehendaki Tuhan untuk kita kerjakan di dalam kehidupan kita, termasuk di dalam hal ini seperti menegur dan mengampuni setiap orang yang berdosa, baik yang melakukan perbuatan dosa terhadap orang lain maupun orang yang melakukan perbuatan dosa terhadap diri kita. Hendaknya kita memberi teguran dan pengampunan, dan hendaknya hal itu kita lakukan berdasarkan iman kita. Mari kita mematuhi kehendak Tuhan berdasarkan iman. Dan ketika kita melakukan hal itu, hendaknya kita yakin dan percaya seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam suratnya yang kedua kepada Timotius. 2 Timotius 1 ayat 12. Rasul Paulus berkata, "Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan." Ketika kita menegur sesama kita yang melakukan perbuatan dosa, maka kita sebenarnya masuk pada penderitaan. Karena apa? Karena kita menyadari bahwa kehidupan kita juga tentu belum sempurna. Dan terkadang kita menyadari bahwa kehidupan kita belum sesuai dengan nasihat atau pengajaran yang kita sampaikan kepada sesama kita tersebut. Ini adalah sebuah penderitaan yang sangat sulit untuk kita hadapi. Namun sekalipun hal itu terjadi saudara-saudari, mari kita yakin seperti Rasul Paulus. Mari kita mengerjakan itu selalu. Jangan kita malu oleh karena penderitaan ataupun oleh karena tantangan itu. Mari kita kerjakan dengan iman, karena Tuhan yang menghendaki kita untuk mengerjakan apa yang dikehendakinya pasti melakukan pemeliharaan yang terbaik kepada kita.
Di samping kita menegur sesama kita, saudara-saudari, maka kita juga perlu untuk tetap mengkoreksi diri maupun kehidupan kita. Bisa saja ketika kita menegur, mengajari sesama kita, kita mengucapkan pengajaran atau perkataan yang sesungguhnya belum terjadi ataupun belum kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dari hal ini, mari kita belajar untuk mengkoreksi diri dan kehidupan kita. Jangan kita langsung mundur sehingga kita tidak menegur atau mengajari sesama kita yang melakukan perbuatan dosa. Sebab dengan menegur atau mengajari itu bisa jadi menjadi bahan bagi kita untuk koreksi diri dan kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita kerjakan setiap pekerjaan yang benar, yang sulit, yang Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan. Sekalipun sulit, percayalah bahwa Tuhan pasti melakukan pemeliharaan kepada kita. Dan ketika kita telah berhasil mampu untuk melakukan apa yang dikehendaki Tuhan itu, jangan kita memegahkan diri, sebab kita hanya melakukan apa yang diperintahkan kepada kita. Kita belum memiliki nilai plus atau kita belum melakukan yang lebih dari apa yang dikehendaki Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini tetap memotivasi kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik dan yang benar, sekalipun sulit, berat untuk dikerjakan. Dan biarlah firman Tuhan ini menjadi bahan perenungan koreksi diri kita, supaya kita di dalam kehidupan sehari-hari, dalam melakukan kehendak Tuhan, kita tidak memegahkan atau membanggakan diri kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, karena firman-Mu sudah kami dengar serta kami renungkan. Ajari kami untuk memahaminya dengan baik dan mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami akan mematuhi kehendak Tuhan berdasarkan iman kami. Dan ketika kami telah melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu, kami tidak membanggakan diri, melainkan kami semakin bersyukur kepada Tuhan dan menganggap diri kami ini adalah orang yang rendah di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom kepada kita semua.